Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Bahkan Xiaoyan pun sampai terkejut dalam hal ini. Dia sebenarnya sudah punya ide ini sebelumnya, hanya saja ia tidak mempraktikkannya langsung. Pada saat ini, Xiaoyan merasa sedikit aneh, dada naik dan turun dan sepertinya tidak ada lagi perasaan di hatinya. Perasaan aneh seolah telah hilang. Saat ini, Xiaoyan sangat ingin membuka resleting celananya dan melihatnya. Pada akhirnya Si Yuzun berbicara, "Apa yang terjadi? Hentikan omong kosong itu. Bukankah kamu juga punya doppelganger laki-laki?" Suara Si Yuzun mengejutkan Xiaoyan. Suara itu keluar dari mulutnya, tidak lagi sekasar laki-laki, sebaliknya, suaranya berubah menjadi lebih nyaring. Itu tidak terdengar seperti suara perempuan atau suara laki-laki. Begitu suara itu keluar, ini jelas merupakan adegan yang serius. Wanita itu tidak bisa menahannya, lalu tiba-tiba dia tertawa. "Kau tertawa terbahak-bahak." Wanita itu tertawa kembali dengan nyaringnya ketika ia mendengar kata-kata itu lagi. Raja jahat merasa marah setelah mendengar ini. Tidak ada kata-kata lagi yang terucap. Setelah bergabung dengan Dewi asli wanita, kekuatan fisik meningkat drastis. Momen ini memaksa Xiaoyan bergegas keluar. Tubuh Raja Jahat berada dalam perasaan akrab Xiaoyan, dan itu meroket hingga beberapa ribu kaki. "Angkat kepalan tanganmu yang dipenuhi cahaya keemasan." Itu nampak seperti bintang jatuh bukan? Dia memukul wanita itu dengan keras, kemudian di antara mata indah wanita, sudah sepenuhnya dikuasai oleh tinju besar itu. Saat ini, lengan wanita perlahan terangkat, lalu kekuatan asli yang tak terlihat tampaknya sedang mengembun. Ria terus bermunculan di kehampaan di sekelilingnya, dan tinju berisi cahaya keemasan mendekat dalam sekejap mata. Rasa penindasan yang kuat seolah ingin menghancurkan segalanya. Wanita itu sekarang berada di bawah tinju ini, dan sekarang dia hanya nampak seukuran semut. Tapi saat ini, jari-jari ramping itu juga membawa kekuatan yang tidak diragukan lagi. Lalu jari yang nampak halus itu menunjuk ke arah udara. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi hanya dengan satu jari, membuat tinju emas yang menderu tiba-tiba bergetar. Terjadilah sebuah ledakan. Di antara keduanya, benturan pun tak terhindarkan. Putar ulang semua angka di dekatnya, bahkan tidak ada seorang pun yang kebal. Biarpun itu adalah tiruan dari Raja Jahat, semua terseret ke dalamnya. Dampaknya masih mengandung kekuatan yang menakutkan, yang lebih lemah pasti dengan mudah mengalami keruntuhan fisik, dan pada akhirnya, dia terluka parah. Orang yang sedikit lebih kuat, juga mengalami pakaiannya robek, lalu kidahan darah melonjak di dalam tubuh dalam pertempuran ini. Xiaoyan telah mengamati pertempuran Evil Lord, ini berbeda dengan dominasi yang mulia. Tuan Jahat memiliki lebih banyak perubahan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan keadaan sangatlah kuat. Raja Jahat mempunyai begitu banyak klon, tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang mengejutkan adalah dengan lebih dari 100 klon, mampu memanfaatkan sepenuhnya kekuatan klon tersebut. Itu sempurna, ini jelas bukan pelatihan yang mudah untuk diselesaikan. Mungkinkah Tuan Jahat itu punya beberapa tipuan atau latihan khusus? Hal ini memungkinkan dia untuk beralih di antara banyak klon dalam sekejap, dan menggunakannya dalam pertempuran. Tidak ada perasaan kasar sama sekali, meskipun aku tidak mengetahui kekuatan wanita ini, tapi dari sudut pandang pertarungan, kekuatan seorang wanita harusnya berada di atas kekuatan Raja Jahat. Artinya, saat kekuatan Raja Jahat tertinggal dalam pertarungan, sejauh ini Xiaoyan tidak dirugikan. Xiaoyan menghirup udara dingin dalam waktu lama. Meski itu hanya ilusi di depan matanya, tapi fantasi seperti itu lebih seperti kemunculan kembali ingatan lamanya. Itu dapat menunjukkan sebuah kenangan kepada Xiaoyan. Hampir mustahil untuk menjadi si jahat, kalau bukan karena Raja Jahat. Lalu pemilik memori ini, dia adalah wanita yang berperang melawan Raja Jahat. Aku dipanggil Tuan oleh seluruh klan Simi, yang berarti dia adalah kepala klan Simi. Memori muncul di sini. Kecuali Yuyan adalah kehendak makhluk abadi dan iblis. Namun dalam analisis akhir, menurut Xiaoyan keduanya sama. Dengan mempertimbangkan semua hal di atas, pada dasarnya bisa dikonfirmasi, wanita di depannya adalah Si. Mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada wanita ini. Ini menegaskan mengapa ketika ia pertama kali bertemu wanita ini, rasanya familiar sekali.
Perasaan akrab ini berasal dari pertimbangan yang sama, karena Xiaoyan merasakannya pada Yuyan, dan dari perspektif metode penyerangan perempuan, Xiaoyan bahkan dapat memastikan bahwa kecurigaannya sebelumnya benar. Klan Chimi bisa memiliki klon lawan jenis, lalu Raja Jahat berkata bahwa wanita ini juga mengalaminya. Itu berarti, pria jelek dari sebelumnya, meskipun itu adalah keabadian Tuhan tingkat kedua, tapi ia sangat kuat. Dan kemudian saat bertarung di level kedua lainnya, tidak ada rasa hancur seperti pria jelek sama sekali. Alasan utamanya adalah pria jelek ini sama seperti Yuyan. Mereka semua adalah hanya sebuah klon. Xiaoyan bukan lagi anak muda seperti saat dia baru saja memulai, meskipun ia belum mewarisi ingatan yang mulia. Tapi sepertinya itu ada pada dirinya. Namun dia semakin terlihat seperti pria yang pernah berdiri di puncak dunia Shenxi. Tinju Raja Jahat meledak setelah dewa pergi. Lengannya sebenarnya telah tumbuh kembali berkat pemulihan mengerikan dari kekuatan darah klon dewi asli wanita ini. Klon lain kemudian datang, dan setelah Xiaoyan melihat klon ini, ia terkejut. Mengapa wujudnya berbeda dari klon lainnya? Apakah laki-laki atau perempuan? Tetapi bagaimanapun klon ini juga tetaplah manusia. Klon ini sebenarnya hanya sebuah tiruan belaka. Yang satu menumbuhkan sayap serangga yang benar-benar hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Kegilaan Raja Jahat masih terus-menerus melanggar batas psikologi Xiaoyan. Di masa lalu, mematahkan lengan digunakan sebagai alat penyerangan. Bisa dibilang gila dapat mengubah serangga menjadi klon, ini adalah epilepsi. Saya melihat keduanya menyatu di belakang Tuan Jahat. Tiba-tiba duri tajam muncul, dan wajahnya mulai menggeliat lebih keras lagi. Dahi dan samping pipi, dua pasang mata gelap muncul. Raja Jahat membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan seperti monster. Dan kemudian mulut itu terbuka, giginya pun berubah menjadi dua baris paku. Hancurkan semua makhluk hidup. Tidak heran kamu disebut Raja Jahat oleh dunia, karena ini tidak lagi gila. Ini level yang lebih tinggi dari kegilaan dan sangat kejam. Suara wanita itu keluar, tetapi Tuan Jahat mengabaikannya. Kecepatan tubuhnya tiba-tiba meningkat. Lalu wanita itu mengangkat tangannya dan terus menunjuk ke arah Raja Jahat dari jauh. Namun kecepatannya meningkat drastis, alhasil ia tidak dapat menguncinya. Suara Raja Jahat berubah menjadi suara yang aneh. Seluruh tubuh wanita itu menjadi pucat. Badan terlihat kering dan penampilannya pun semakin mengerikan. Duri tajam di belakangnya menghujani wanita itu. Tangannya menjadi cakar seperti monster, kuku menjadi hitam panjangnya satu kaki. Angin kencang menderu-deru, memaksa wanita itu untuk mundur berulang kali. Mungkin perlu lebih kuat, karena serangan Raja Jahat hanya menembus pertahanannya. Dan cederanya tidak cukup serius untuk benar-benar menimpanya. Jari-jari wanita itu terus menunjuk. Pemandangan ini, Xiaoyan tampak familiar. Serangan dengan menggunakan jari, kekuatannya tidak terlihat namun sangat mendominasi. Metode serangan seperti itu, Anda bisa mengetahuinya secara sekilas. Tidak ada bedanya dengan apa yang digunakan orang jelek itu. Xiaoyan tidak bisa membayangkan kalau ia bisa menebak semua ini. Jadi dia tidak pernah ingin menyembunyikannya, bahwa metode apa yang dia gunakan. Xiaoyan berpikir dengan hati-hati dan sangat ketakutan. Lalu tarik napas dalam-dalam dari udara dingin.